mengampuni dan menebus dosa kita. Bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi menyelamatkan hidup kita. Bukan hanya menyelamatkan hidup kita, tetapi memberikan hidup yang berkelimpahan dan berkemenangan. Nah, makanya saudara, ketika ada orang merasa bahwa aduh hidup saya tertekan, seperti yang tertekan karena saya sudah ikut Yesus, tapi hidup saya pahit. Kenapa saudara berkata seperti itu? Yesus itu selalu manusia, betul kan? Tapi ketika engkau mengalami kepahitan dalam hidupmu, itu bukan salah Yesus, tapi salah dirimu. Ya, jangan pernah salahkan Yesus dan jangan pernah salahkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah sumber kebenaran, dan di Alkitab ini tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah. Yang salah siapa? Saya. Yang salah saudara. Cara meresponi kebenaran firman itu, cara meresponi Yesus. Ketika Yesus, kata Paulus, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, ketika engkau sudah di titik itu, dan engkau pasti hidup di sukacita. Meskipun engkau ada masalah, meskipun engkau ada tekanan, meskipun engkau mungkin kesulitan dalam ekonomi, tapi ketika engkau berkata seperti itu, memberkatakan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu berkuasa. Dan kalau mungkin dari dulu sampai sekarang hidup kita sulit terus, kita harus introspeksi diri kita. Ya, kemarin saya dari Korea, saya belajar satu. Saya bersyukur sekali karena saya diajak oleh Tuhan, di mana Tuhan bawa saya tidak tahu bahwa saya itu sudah lama banget sejak terjadi gerakan Roh Kudus yang terjadi di Korea Selatan, di gereja Paul Yonggi-cho. Dan saya berdoa, Tuhan, kapan saya bisa ke sana untuk belajar kenapa mereka mengalami ledakan kebangunan rohani, sedangkan di Indonesia sama sekali tidak mengalami ledakan kebangunan rohani. Yang ada cuma perpindahan jemaat, keluar jemaat, dan pindah lagi, dan seperti itu. Saudaraku, kenapa? Saudara, ternyata saya belajar dari Yonggi-cho adalah ada satu ruangan yang berarah perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus. Pengenalan perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus, dan dia setiap harinya minimal 3 jam dia ngobrol dengan Roh Kudus. Ya, kenapa dia ngobrol dengan Roh Kudus? Karena dia tahu bahwa ketika Yesus mau naik ke surga, ya, ingat baik-baik. Ketika Yesus mau naik ke surga, dia apa? Dia katakan apa? Aku akan pergi menyediakan tempat bagimu, ya. Terus kedua dikatakan bahwa aku akan kirim penolong. Ya, penolong siapa itu? Penolong kita siapa? Roh Kudus, penolong kita. Dan Yesus sudah diangkat ke surga. Yang sama-sama bersama-sama dengan kita adalah Roh Allah, Roh Kudus. Roh Kudus, maka dari itu setiap apapun persoalanmu, kau ada bersama dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu harus hidup di dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang akan apa? Menguatkan, menghibur, memberikan motivasi, dan menegur kita ketika kita melakukan dosa. Ada Roh Kudus yang mengingatkan kita agar kita, anak-anak Tuhan itu, benar-benar hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Bagaimana kita mengalami pengalaman perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus? Nah, saudara, mungkin kadang-kadang, wah, kalau Roh Kudus kan begini, Roh Kudus begini, Roh Kudus begini. Saudaraku, Roh Kudus itu tidak bisa diatur cara kerjanya oleh kita. Ini bukan sistem perusahaan, ya, bukan sistem pekerjaan. Roh Kudus itu tidak bisa diatur. Oh, dengan modul begini dan pola begini seperti jemaat pulang-pulang. Tidak, saudara. Karena Roh Kudus itu sangat kreatif. Roh Kudus bekerja itu sangat kreatif, dan Roh Kudus itu bekerja di dalam setiap kita itu berbeda-beda pengalaman pribadi kita dan Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus itu adalah penolong kita. Ya, pada waktu Yesus mau naik ke surga, dia udah kasih tahu bahwa aku tidak membiarkan kamu yatim piatu atau piatu, tapi aku akan kirimkan seorang penolong. Kenapa dia kirim seorang penolong? Karena dia tahu bahwa saudara itu hidup dengan bahaya. Hidup dengan bahaya, ya. Alkitab berkata bahwa engkau seperti domba yang diutus ke tengah serigala. Berarti ada potensi bahaya. Kalau engkau ditekan, engkau ditindaskan nama Yesus, gak usah stres. Kalau ada gereja ditutup karena nama Yesus, itu berarti kuasa Yesus sudah berdampak dan berimpartasi untuk daerah-daerah tersebut. Makanya saya kalau ada penutupan gereja, ada bisnis apa ada, misalnya tiba-tiba kita diusir, itu adalah bagian dari penderitaan yang kita alami di dalam Yesus Kristus. Kalau kau belum pernah mengalami penderitaan itu, saudara, coba cek di dalam Matius pasal 27. Engkau baca tentang penderitaan Yesus. Ada berapa hal yang dialami oleh Yesus, dan kau garis bawahi. Coba, ada nggak yang pernah dialami oleh saudara? Kebanyakan penderitaan yang saudara
bukan soal penderitaan karena nama Yesus. Karena penderitaan kita tersinggung dan sakit hati. Ya, bukan karena nama Yesus. Baru karena gesekan sama teman kita tersinggung sakit hati. Belum kau dinudai, belum kau ditempeleng karena nama Yesus. Bagaimana kita mau menjadi pengikut Yesus? Yesus katakan ketika kau mengikut aku, engkau harus menyangkal diri kamu. Jadi kita itu bukan siapa-siapa lagi. Pada waktu saya belajar di Korea, kita bertemu dengan hamba Tuhan yang hebat-hebat. Ya, mereka adalah orang-orang yang punya jemaat 800 orang. Tapi kita di sana tuh apa? Ngepel, angkat sampah. Ya kan, di Korea udah tersendiri. Buang sampah gak boleh sembarangan kan? Plastik dipisahin, kertas dipisahin, makanan busuk dipisahin, yang sisa makan itu. Jadi harus bilah, dan kita buang. Ya, dan kalau kita campur buang, itu udah denda, saudaraku. Jadi Indonesia, ya kan, buang sampah di mana aja, terserah. Mau itu organik, mau itu plastik, mau itu nggak bisa didaur ulang, cemplung di satu tempat, betul nggak? Nah, saudaraku, makanya saya punya teman namanya Pendeta Joshua. Dia khusus di bidang makanya di jurubidang pendeta sampah. Itu di Bandung. Dan dia udah terapkan pada jemaatnya pilah-pilah ya. Semua dilayani masyarakat di Bandung, di kota Bandung. Kemarin mereka ngadain ulang tahun. Beberapa hari yang lalu ulang tahun kota Bandung. Dan semua masyarakat membawa sampah untuk berbelanja. Nuker dengan apa? Dengan sabun cuci, dengan beras. Dikumpulin sampahnya datang untuk berbelanja. Dengan itu. Karena apa? Itu sampah itu nanti semuanya jadi uang. Makanya disebutkan bank sampah ya. Dan semua jemaatnya punya rekening ya. Jadi rekening untuk mentransfer sampah yang sudah dijual nanti dikumpulkan di pengepul. Nah, saudara itu sangat bermanfaat sekali. Dan kalau saudara pernah tahu di Yayasan Buddha Suci yang di Jakarta, ya, dia itu semua sampah. Jadi semua anggota Buddha Suci itu kalau mau buang sampah ke situ, tapi dari rumah sudah dipilah-pilahin, ya. Dan semua uangnya itu dijual, sampahnya itu jadi uang. Jadi uang kemudian jadi uang dan uang itu untuk membiayai apa? Orang-orang yang sakit, orang-orang yang kena cancer, orang-orang yang mengalami penderitaan. Jadi bayangin dari sampah. Nah, saudaraku, kenapa? Karena kita itu hidup harus maksimal hidup kita. Ya, kalau saudara masih tetap berfokus pada diri kita sendiri, hidup kita narsis, sayang diri, ya kan, semuanya it's all about diri kita sendiri, ya, semua sel, saudaraku, saudara nggak akan mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus, ya. Jadi bersaksi itu apa? Bersaksi kita menceritakan tentang pengalaman pribadi kita dengan siapa? Bukan dengan pacarmu, bukan. Dengan Yesus, ya. Dengan Yesus ceritakan jangan lupa, ya. Kadang orang bersaksi tentang diri kita sendiri, lupa bersaksinya tentang Yesus. Itu nanti kalau kita bersaksi untuk dirinya sendiri, kita akan menuju kepada kesombongan, ya. Kesombongan. It's all about Jesus. Jadi semua yang kita alami itu karena Yesus, ya. Engkau bisa bekerja karena nama Yesus. Engkau bisa kemana-mana karena nama Yesus. Dan saya bisa pergi ke sana. Bayangin, udah puluhan tahun saya berdoa dari tahun 1900 berapa itu sejak gerakan di Korea, berdoa supaya Tuhan bawa ke sana. Saya tak tahu pada waktu saya daftar itu adalah tentang Bible Research, artinya belajar. Saya belajar Alkitab di sana selama kurang lebih 5 hari. 5 hari belajar pembelajaran Alkitab ayat demi ayat, bagaimana cara menerapkan, mengaplikasikan dan menggali Alkitab. Kenapa? Oh jadi kalimatnya begini, kenapa harus begini, kenapa harus begini. Dan saya gali selama 5 hari dan saya belajar banyak saat. Dan selain itu, saya keliling ke gereja-gereja untuk studi banding bagaimana sistem pengembalaan sistem gereja yang ada di Korea. Saudara, satu hal yang sangat saya sukai adalah di Korea. Itu kalau ada datang hamba Tuhan, semua jemaat rebutan apa? Untuk kasih makan. Beda dengan Indonesia, bukan rebutan, pengen sumbangan. Betul nggak? Ya, tapi bukan di sini, bukan. Oh cuma di sini kalau ada hamba Tuhan, semua pada rebutan apa? Rebutan jemput, rebutan kasih makan. Wah di sana sampai saya kebetulan, bayangin di sana makanan saya tidak pernah kekurangan, selalu berkelimpahan. Kenapa? Setiap lihat ada teman-teman, oh sayang, nanti saya traktir, saya kasih makan. Bayangin, 21 orang, 30 orang ditraktir makan di restorannya bukan yang murah, ya mahal, saudaraku. Dan yang luar biasanya, kemarin kamu ketemu dengan satu teman dari Korea, dia cerita begini, orang Korea itu udah biasa kalau memberikan persembahan tiba-tiba kalungnya masuk ke potong persembahan, cincinnya, itu udah biasa, saudaraku. Bahkan dia cerita, ada orang Korea, dia cepat Korea, kalau membangun gereja, itu dia rela jual rumah.
diwajibkan di setiap gereja harus mengutus misionaris ke bangsa-bangsa. Kenapa mereka mengalami pembangunan rohani? Karena mereka sangat konsen dengan penginjilan. Sangat konsen. Gereja yang hijau itu dimulai dari 5 orang. 5 orang. Di mana dia mulainya? Di tenda. Kayak perkemahan itu di tenda. Dan setelah di tenda dia bangun gereja kecil. Lalu dia berjumpa dengan Roh Kudus secara pribadi, mengalami ledakan kebangunan rohani. Dia minum jumlahnya bertambah. Dari waktu itu sekitar 750.000 jemaatnya. Ya. Udah dibagi-bagi, dipecah 20 cabang. Setelah dipecah, tambah lagi. Jadi sekarang berapa? 900.000. 900.000. Termasuk gereja terbesar di dunia. Nah, saudara, dan sampai sekarang Yogicho sudah mati. Tapi dia rebutan tuh. Saya pengen jadi pembawa, saya pengen ini enggak. Di sana apa? Sudah tersistem semuanya. Sudah tersistem semua, saudara. Sistem dari pemuridannya, terus kemudian ketika ada jiwa baru, dan hampir semua gereja di sana itu punya kafe. Ya, untuk apa punya kafe? Ternyata ketika ibadah hari Minggu nih, ada jiwa baru, dia langsung ada yang nyamperin, langsung diajak ke kafe, ngobrol, dan nanti di follow up. Nah itu, mereka itu begitu perhatian hal terkecil. Ada satu gereja, anak rumah muda, dia terintis dari satu orang ini dia sama istrinya. Jadi dia kalau khotbah katanya berteriak-teriak di satu kayak ruko itu seperti di 1.000 orang. Dia iman, dia bilang ini, saya adalah orang yang paling dikasih. Saudara kenal, tahu nggak siapa murid yang paling dikasih oleh Yesus? Ya, siapa murid yang paling dikasih oleh Yesus? Siapa? Yohanes kan? Nah, Yohanes adalah murid yang paling dikasih oleh Yesus. Jadi dari semua 12 itu ada murid yang paling dikasih. Dan pendeta itu bilang gini, saya adalah pendeta yang paling dikasih oleh Yesus. Jadi berkatakan terus itu. Ya nanti ada pendeta lagi yang dia bilang saya adalah pendeta yang paling, saya adalah orang yang paling dikasih. Dia disebutkan. Kita punya iman, saya adalah orang yang paling dikasih oleh Yesus. Saya adalah orang yang paling dikasih oleh Yesus. Ya itu kata-kata ini terus membangun hidup kita. Terus berkata, saya adalah orang yang paling dikasih oleh Yesus. Saya adalah orang yang paling berbahagia. Saya adalah orang yang paling diberkati Tuhan. Dan itu perkataan itu akan membangun kita supaya kita punya iman. Apa yang kita katakan itulah yang akan terjadi. Dan jangan kita sering katakan, saya adalah orang yang bodoh, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Nah saudara ketika terus berkatakan, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya orang yang bodoh, nggak bisa apa-apa, selama yang saudara akan menjadi orang yang seperti itu. Mari kita ubah paradigma kita. Kata, aku adalah orang yang paling dikasih Tuhan. Sama-sama. Aku adalah orang yang paling diberkati Tuhan. Aku adalah orang yang cinta mati-matian dengan Yesus. Orang yang cinta mati-matian dengan Yesus. Arti cinta mati-matian berarti tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi apapun. Ya. Jadi kalau masalah-masalah dalam gereja itu terlalu kecil sebenarnya, hanya gesekan-gesekan. Ya. Jadi itu anggap saja itu adalah bumbu-bumbu ya, supaya makanan itu jangan terlalu hambar. Ya, biar ada masakonya, biar ada garamnya, sehingga bervariasi menjadi satu hidangan yang besar. Ya, nikmati. Kata Daud ya, dia menikmati hidangan di hadapan para lawanku. Artinya, walaupun kita ada musuh, ada orang yang membenci kita nikmati aja, bagi bangga, ya kan? BPK, ya kan? Dan tidak usah pusing, ya. Kalau hidup kita terpengaruh dengan orang, situasi orang, hidup kita akan menderita untuk selamanya. Ayo, mulai merdekakan hidupmu. Mulaikan merdekakan, ya. Jangan simpan masa lalu. Masa lalu kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Oke, bersaksi dan menceritakan, ya. Itu menceritakan tentang bagaimana Yesus di dalam hidup kita. Hal apa yang kita bersaksikan? Satu, kita bersaksi apa? Mengabarkan Injil, ya. Ceritakan tentang Injil. Apa itu Injil? Injil itu kan kabar baik, good news, cerita. Apa inti Injil? Injil itu adalah bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita. Ceritakan tentang ini. Karena manusia tanpa Injil tidak akan ada perubahan. Ya. Kata Injil itu good news. Alkitab berkata dalam Roma 1 ayat 16-17, Injil adalah kekuatan Allah. Arti kekuatan Allah adalah suatu dinamik
Jadi ada kuasa yang benar-benar sangat kuat untuk menghancurkan orang yang keras kepala, ya, untuk menghancurkan orang yang sangat fanatik, untuk menghancurkan orang-orang yang sangat radikal, yang menolak Yesus. Itulah Injil. Injil yang bisa mengubah hidup seseorang. Pelacur dia akan berubah ketika bertemu dengan Injil. Perampok akan berubah ketika dia bertemu dengan Injil. Ya, pencuri akan berubah ketika dia bertemu dengan Injil. Loh, Pak, kenapa ada orang Kristen yang sudah bertahun-tahun lahir dari Kristen, kok dia tetap jadi pencuri? Nah, somethingnya bukan di Injil, ya. Itu bukan masalah di Injil. Karena dia belum dijamah oleh Injil dan belum mengalami Injil. Kalau dia sudah mengalami Injil, satu perubahan terjadi. Arti pertobatan metanoia berubah, ya kan? Berubah pikiran, pola pikirnya, cara pandangnya, hidupnya, dan tindakan dan kelakuannya. Loh, kalau dia dari dulu sampai sekarang jadi pencuri, jadi pelacur, ya Injil belum menyentuh dia. Dia baru secara mungkin de jure, ya, secara hukum dia Kristen, itu di KTP. Tapi de factonya tidak. Nah, Yesus itu, Injil itu berlaku secara de jure dan de facto, ya kan? De jure secara hukum ditulis dalam KTP Kristen, de facto adalah anak Tuhan. Amin. Hidupmu sesuai dengan Injil. Jangan sampai kata Paulus, kita memberitakan Injil, diri kita ditolak karena hidupmu tidak sesuai dengan Injil. Saudaraku, terus bagaimana cara kita bersaksi sambil mengabarkan Injil? Yang kedua adalah membagikan pengalaman pribadi. Ceritakan pribadi kita setelah berjumpa dengan Yesus, apa yang kau alami, ya? Ceritakan kepada teman-temanmu, orang-orang sekeliling, pengalaman pribadimu dengan Yesus. Saya percaya setiap kita di sini pasti punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Ada yang tidak pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus? Kalau belum pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus, berarti kau harus introspeksi dirimu. Sudah betul nggak engkau mengenal Yesus? Ya. Siapa yang sales, yang kerjanya sales? Saudara misalkan sales salah satu produk, ya. Saudara, sebelum memasarkan produk itu, saudara pernah mencobanya belum? Harus mencoba nggak? Harus. Misalkan, Lucy mau jual mangga ini manis, enak, legit. Tapi Lucy nggak pernah mencobanya, berarti dia bohong, ya kan? Pasti sebelum dia jual ke orang-orang, dia coba dulu. Manis, enak, legit. Nah, dia promosikan produknya, tawarkan bahwa mangga ini manis, enak, legit, sehingga menarik semua orang untuk membelinya. Nah, kita harus kenali dulu produknya. Kalau kita mau memasarkan produk, menceritakan produk, tapi kita nggak pernah menikmati dan mengenal produk itu sama dengan saksi dusta. Nah, ya. Jadi kita mau kenalkan Yesus, kita harus tahu siapakah Yesus. Ya, siapakah Yesus? Nah, kita harus tahu, bukan hanya sekedar tahu, tapi mengenal Dia. Mengenal benar-benar siapa Yesus yang sebenarnya. Biar kamu pada waktu cerita tentang pengalaman pribadi bersama Yesus dan benar-benar pengalaman pribadi itu hidup, dan kemudian orang yang mendengar pengalaman pribadi itu merasa diberkati luar biasa. Karena di dalam kesaksian bersama Yesus ada power of Holy Spirit, ada kuasa Roh Kudus yang menyertai. Oke, selain membagikan Injil, terus menceritakan pengalaman pribadi, yang ketiga menjadi contoh, teladan, lifestyle, gaya hidup kita. Saya berteman dengan orang-orang yang non-Kristen, ya hampir semua teman-teman saya kebanyakan non-Kristen. Ya, yang Kristen juga banyak, ya kan? Saya tidak pernah memperkenalkan saya bahwa saya adalah hamba Tuhan, dan saya juga tidak pernah memperkenalkan saya bahwa saya adalah orang Kristen, saudara. Tetapi dari tindakan kita, dia tahu bahwa saya hamba Tuhan, sehingga saya dipanggil siapa Tuhan? Romo. Romo. Aku udah bikin saya karena teman aku kenalnya Romo Katolik, ya. Saya punya anak, punya istri, ya kan? Saya bilang, terserah kamu panggil apa? Panggil Romo, Romet, Pendeta, terserah. Buat saya, apa arti sebuah nama, kan? Kalau namanya dia mau manggil apalah panggil itu. Kalau kemarin waktu teman-teman pendeta ya, itu pada berguru. Ada aku panggil yang ada satu hamba Tuhan, dia itu sangat lucu banget. Dia kalau panggil teman-temannya, "Hai, botol kecap apa kabar?" Kalau kita itu bisa tersinggung kan, kita pendeta loh, ya. Terus saya katakan,
karena dia badannya gendut, terus perutnya gendut. Jadi saya kadang-kadang guruin, aku mau nabung di komerasi di perut kamu ya. Gitu. Nah kalau guruan itu menjadi apa? Kalau dia belum berdamai dengan dirinya sendiri, dia akan tersinggung, seperti dibully. Makanya nggak sedikit banyak anak-anak SMA, SMP yang bahkan baru ini kita mendengar ada orang meninggal karena dibully, bayangin. Kenapa sih sampai seperti itu? Karena dia karakternya nggak tuntas, dia belum berdamai. Sehingga ketika mulai bulian, dia langsung minder, sakit hati, direnungin, terus akhirnya mengakhiri hidupnya. Wah, kenapa? Makanya betapa pentingnya pendidikan di dalam keluarga, ya, supaya anak-anak kita ketika dia keluar dari rumah dibully sama teman-temannya, dia tetap kuat, ya, tetap teguh, dan bahkan justru orang yang membuli sampai bosan. Karena kita kalau dibully ketawa-ketawa, ya kan? Kenapa saya banyak teman? Karena kalau saya dibully santai, ya, saya ketawa, saya senyum. Buat saya perkataan itu tidak mempengaruhi saya untuk di dalam kerajaan surga, ya.